Hai, sebelum menonton video ini, bantu channel kami untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe ya. Selamat menonton. Oke, halo teman-teman. Edisi kita kali ini akan mereview sebuah tenda dari Black Dog ya. Apa tendanya? Ini dia tendanya. Jadi tenda ini merupakan tenda dari Black Dog yang bentuknya adalah hexagon. Dinamakan juga Black Dog hexagon ya. Kodenya adalah CBD 2300 QT012 ya. Jadi tenda ini merupakan tenda yang cocok untuk camping. Baik, kita akan coba review di dalamnya ada apa saja kelengkapannya ya. Kelengkapan dari tenda ini itu ada flashlight-nya yang bagian atas, kemudian ada tenda, dan kemudian alasnya ini ada terpal ya. Ini untuk bagian bawah. Jadi bagian bawahnya ini terpisah dari tenda ya teman-teman. Jadi ini bisa dibongkar dan pasang. Kita hanya dapat satu tiang saja atau poolnya buat bagian depan. Kemudian di sini ada pasak dan juga talinya. Dari paket pembelian kita mendapatkan 14 pasak dan 8 tali ya, tali tenda. Ini isi kelengkapannya. Nah, sekarang kita akan coba peragakan bagaimana cara setup tenda ini. Cara pasangnya sederhana, kita tinggal berdirikan saja seperti payung begitu. Kita lepas dulu kaitnya. Ya, tinggal kita buka seperti kita membuka payung. Dan kita angkat, lalu kita cara memasangnya setelah kita pasang ke 6 kakinya, kita tinggal tekan saja yang bagian atas ya, sehingga dia mengunci. Kalau dia sudah mengunci, maka kita tinggal tarik setiap sisinya. Kita tarik ke atas ya, sampai bunyi klik ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, kita akan paskan dari sisi depan ini supaya pintunya bisa menghadap ke arah depan. Oke. Yo. Ini penampakannya teman-teman yang sudah kita berdirikan. Yuk kita coba lihat di bagian dalamnya ya. Oke, ini adalah alasnya. Kita akan pasang di bagian bawah ya. Baik teman-teman, tenda ini memiliki 6 sisi ya, yang panjangnya itu sama, yaitu 1,75 cm mulai dari pojok ini sampai pojok ini. Kemudian diagonal totalnya, diagonal yang panjangnya itu adalah 3,5 meter ya, atau 350 cm. Sementara ketinggian dari tenda ini adalah 200 cm, 2 meter teman-teman. Jadi ini sangat lega sekali kalau kita ingin aktivitas di dalamnya, baik itu sholat ataupun yang lainnya, bisa berdiri ya kita di sini. Nah, kemudian di tenda ini memiliki 3 pintu dan juga 3 jendela. Kita bisa atur pintunya mana yang dibuka sesuai dengan keinginan. Mungkin bisa kita buka sisi depan, bisa kita buka sisi samping, atau bisa pula kita buka ketiga-tiganya, sehingga ini menjadi tempat yang terbuka, yang agak luas begitu, bisa untuk aktivitas di dalamnya. Sementara yang bagian atas ini bisa kita
pasang flashlight-nya juga bisa kita buat yang terbuka sehingga kita bisa melihat pemandangan dari luar. Kita akan coba pasang flashlight-nya yang bagian atas ya. Untuk memasang flashlight-nya itu cukup mudah ya teman-teman. Ini sudah ada hooknya atau centelannya. Kita bisa ikatkan di bagian sebelah samping yang ini sudah ada tempatnya untuk centelannya. Kita tinggal centelkan begini, kemudian baru kita lempar yang bagian atas ya. Kita pasang satu persatu saja. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita rapikan saja teman-teman. Nah, ini penampakannya jika sudah kita pasang flashlight. Dan di bagian bawah flashlight ini teman-teman, ini ada pengaitnya yang bisa kita kaitkan di frame tendanya ya, supaya ini lebih kencang sehingga ini kalau ada angin ini tidak tidak ikut goyang gitu ya. Kita kencangkan aja ke 6 sisinya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba ceritakan tentang kelemahan dan kelebihan yang ada pada tenda ini ya. Pertama kelebihan dulu. Tenda ini kelebihannya adalah yang pertama bentuknya estetik ya. Jadi ini merupakan tenda yang bentuknya ini unik, heksagon, tidak seperti tenda-tenda pada umumnya, sehingga ini bisa terlihat lebih keren gitu ya. Kemudian yang kedua, kelebihannya tenda ini sudah dilapisi dengan coating ya, sehingga ini aman meskipun nanti hujan ini bisa terus mengalir ke bawah dan tidak masuk ke bagian dalam ya, untuk sisi yang atas setelah ini. Kemudian kelebihan berikutnya adalah tenda ini dilengkapi dengan 3 pintu ya, 3 pintu di 3 sisinya, sehingga kita bisa menyesuaikan arah dari tenda ini mau kemana ya, atau ke depan, ke kiri atau ke kanan. Kita bisa buka ketiga-tiganya sehingga kita bisa mendapatkan suasana yang lebih terang di dalamnya dan lebih lega. Kemudian teman-teman, di tenda ini bisa kita fungsikan selain untuk tenda, bisa kita fungsikan untuk shelter juga. Jadi kalau teman-teman ingin beraktivitas di dalamnya, mendirikan meja dan seterusnya, mau masak-masak di dalamnya itu juga bisa. Karena di bagian bawahnya tenda ini tidak menyatu dengan food seat-nya ya, atau terpal bagian bawah ini nggak menyatu, sehingga ini kalau kita lepas semuanya, bawahnya itu bisa tanah ya, tanah, rumput atau koral ya, sehingga ini bisa lebih memudahkan kita untuk membuat shelter di dalam tenda ini. Dan tenda ini selain buat shelter juga bisa digunakan untuk tempat tidur dengan cara memasang alas terpal yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kelemahannya. Apa kelemahan dari tenda ini? Yang pertama tentu saja karena di bagian bawah ini terpalnya tidak menyatu dengan bagian tenda, maka terdapat lubang ya, lubang dari bagian bawah, sehingga ini kalau hujannya deras ada kemungkinan air itu bisa masuk melalui bagian bawah ya, bagian bawah tenda ini. Tetapi bagian bawahnya ini sudah dilengkapi juga dengan pengaman di ke-6 sisinya, sehingga air tidak akan mudah masuk ya gitu. Kemudian kelemahan berikutnya, ini menurut saya ya, kelemahannya adalah pintu yang bagian bawah ini ya teman-teman. Nah, ini ada dua lapis pintu, yaitu bagian luar dan bagian dalam, yaitu meshnya. Ini mempunyai cara pemasangan, cara membuka yang berbeda ya teman-teman. Kalau yang bagian atas ini dari bawah ke atas, kalau yang bagian yang belakang ini dari atas ke bawah, sehingga ini sulit, kalau menurut saya ini sulit kalau mau kita buka tutup ya. Akan lebih enak kalau kita bisa membukanya ke samping, bisa kita gulung ke samping ya, sehingga kita bisa sesuaikan besar kecilnya pintunya. Kalau ini nggak bisa, kalau ini kita buat separuh juga akan susah untuk kita masuk. Tapi mungkin yang membuat juga punya maksud ya, kenapa kok meshnya dibuat dari bawah ke atas, mungkin supaya kalau kita buka ini bisa lebih mudah, kita lipat ke bawah saja begini, jadi ini tidak mengganggu pintu-pintu yang ada di sini. Tentu ini kembali kepada selera dari teman-teman. Untuk penggunaan dari tenda ini, jika teman-teman suka, teman-teman bisa juga memasang flashlight hexagon ya, supaya
bagian depan bisa terlihat lebih luas sehingga bisa digunakan untuk area masak-masak dan juga area berkumpul. Untuk video lengkapnya tentang penggunaan tenda ini, teman-teman bisa lihat di channel saya ya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang dapat saya review pada kesempatan hari ini tentang tenda Black Dog Hexagon ini. Jika teman-teman tertarik dengan tenda semacam ini, saya akan tuliskan harga dan juga link pembeliannya di deskripsi. Teman-teman bisa lihat di deskripsi dan kami akan update harganya secara berkala. Baik teman-teman, itu tadi review dari tenda Black Dog ini. Dan terima kasih setelah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain ya. PF Camp, satu tenda, sejuta cerita. Oke.